Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Saya lanjutkan untuk materi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini akan saya bahas tentang konsep dari inheritance, atau bahasanya adalah artinya adalah konsep dari pewarisan. Inheritance atau pewarisan ini definisinya adalah salah satu dari 4 konsep paradigma pemrograman berorientasi objek selain dari encapsulation, encapsulation, polymorphism, dan abstraction. Jadi kalau kita bicara tentang pemrograman berorientasi objek, yang lebih diutamakan konsepnya, atau istilahnya adalah paradigma. Paradigma ini cara pandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir, adalah konsep inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction. Nah, ini inheritance ini merupakan salah satu dari 4 konsep paradigma PBO. Jadi kita mulai masuk kepada konsep dasarnya, mengapa kita harus menggunakan pemrograman berorientasi objek. Nah, konsep inheritance atau pewarisan itu mirip seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Kalau hubungan keluarga antara orang tua dan anak itu ada sifat atau bentuk fisik yang diwariskan, itu konsepnya. Jadi kalau misalnya contohnya, biasanya kalau orang tua rambutnya lurus, itu kebanyakan anaknya juga rambutnya juga lurus. Kalau orang tuanya pintar, itu anaknya juga mewarisi dari sifat orang tuanya. Nah, ini adalah konsep dari inheritance. Berikutnya, inheritance ini didefinisikan saat membuat suatu kelas. Misalnya ketika kita membuat kelas dengan nama mobil. Nah, kelas mobil ini termasuk pewarisan dari kelas apa? Misalnya kelas mobil ini termasuk pewarisan dari kelas kendaraan. Jadi kelas utamanya adalah kendaraan, dia mewarisi kelas yaitu bernama kelas mobil. Itu contohnya. Satu kelas bisa memiliki banyak keturunan, begitupun sebaliknya, banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari satu kelas. Jadi ini maksudnya, satu kelas itu bisa memiliki banyak keturunan, bisa memiliki banyak keturunan. Banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari satu kelas. Misalnya seperti ini, orang tua itu bisa memiliki banyak anak. Nah, atau banyak anak itu keturunan dari satu orang tua. Jadi misalnya tadi kelas kendaraan, kendaraan itu ada mobil, kemudian ada lagi termasuk kendaraan laut itu ada kapal, kendaraan udara itu ada pesawat, ada helikopter. Nah, itu termasuk turunan dari kelas kendaraan. Kelas orang tua yang mewarisi, orang tua itu mewarisi, harus dibuat terlebih dahulu sebelum kelas anak atau istilahnya yang diwarisi. Artinya apa? Ketika kita membuat kelas orang tua, dan memiliki properti A, B, C, D, E misalnya, dan mempunyai metode F, G, H, I, J. Nah, ketika kita buat kelas dari hasil keturunan atau pewarisan dari kelas orang tua, kita memiliki properti dan metode yang ada pada orang tua tanpa membuat sendiri. Jadi kalau orang tuanya memiliki kelas A, B, C, D, E, kemudian punya metode F, G, H, I, J, itu ketika kita membuat kelas anak,
maka kelas anak ini mewarisi properti dan metode yang ada pada kelas orang tua. Nah, maksudnya seperti itu. Nanti mungkin kalau kita bicara analogi, ya kita contohkan di analogi, nanti saudara akan memahami konsepnya. Berikutnya, kelas anak yang diwarisi akan memiliki warisan semua properti dan metode dari kelas orang tua yang mewarisi. Ini seperti tadi yang sudah saya contohkan. Jadi kalau kelas orang tua itu memiliki properti A, B, C, D, E, mempunyai metode F, G, H, I, J, ya. Jadi kelas anak ini memiliki warisan semua properti dan metode dari kelas orang tua. Ya. Kelas anak yang diwarisi dapat memiliki properti metode yang lain selain yang dipunyai kelas orang tua yang mewarisi. Jadi kelas anak itu selain memiliki properti dan metode yang diwariskan oleh orang tua, ya, atau yang diberikan oleh orang tua, kelas anak ini juga dapat memiliki properti dan metode lain, ya. Jadi dia bisa menambahkan properti dan metode lain. Kalau misalkan contoh ada kelas bernama mobil, ya, kelas mobil, dia memiliki memiliki turunan atau mewarisi. Ada kelas mobil sport, ada kelas mobil truk misalnya. Jadi propertinya warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, ya, banyak ban, itu akan diwarisi semua oleh mobil sport, itu juga ada. Nah, yang membedakan apa? Kelas anak misalnya mobil sport itu propertinya tambahannya adalah status turbo, ya, spotnya itu bisa turbo apa enggak. Ya. Kemudian kalau mobil truk itu misalnya kapasitas baknya, ya, bak truknya seperti apa. Nah, metodenya misalkan nama apa? Misalkan metode dari kelas mobil itu ada tambah kecepatan, kurangi kecepatan, ya. Kemudian dia mewarisi dari kelas mobil sportnya. Tambahannya apa? Tambahannya bisa hidupkan turbo misalnya, ya. Kemudian di kelas mobil truk misalnya bisa menambah muatan dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kelas anak ini bisa mewarisi semua dari kelas orang tuanya, ya, tetapi dia juga memiliki properti dan metode lain selain yang dipunyai oleh kelas orang tua. Nah, berikutnya, kenapa perlu inheritance, ya? Jadi kenapa kita memerlukan inheritance? Yang pertama adalah menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat. Ya, jadi misalnya, ini contohnya seperti yang tadi di awal saya contohkan, kita ada 3 kelas. Ada kelas mobil sport, kelas mobil truk. Ini nanti yang akan saya contohkan juga, misalnya. Kemudian propertinya, kelas mobil itu punya warna cat, punya jenis mobil, ya, tipe transmisi, jumlah ban, ya. Mobil sport itu juga punya sama, warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban atau jumlah ban. Kelas mobil truk juga mempunyai properti yang sama, warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, jumlah ban. Nah, ini kalau misalnya ada 3 kelas yang berbeda tadi, ya, 3 kelas yang berbeda tadi, kalau kita definisikan propertinya satu persatu, itu pasti akan menggunakan atau kode yang sama, ya, penggunaan kode yang sama atau duplikat. Dengan adanya konsep inheritance ini, ya, kelas mobil sport dan kelas mobil truk itu dia akan mewarisi dari kelas yang namanya kelas mobil. Atau nanti kita lihat di itu, ya, di analoginya biar lebih mudah. Yang kedua, kenapa perlu inheritance? Yaitu memudahkan pembuatan kelas lebih spesifik. Ya, membuat kelas lebih spesifik, misalkan kelas mobil itu spesifiknya ada mobil sport, spesifiknya ada kelas mobil truk, dan seterusnya. Ya. Kemudian kenapa kita perlu inheritance? Yaitu dapat membuat program kompleks dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Jadi programnya itu kompleks, tapi kodenya sederhana. Ya, kita bisa menggunakan konsep atau fungsi dari inheritance atau pewarisan.
Nah, ini analoginya ya, gambarnya. Jadi misalkan kita punya 3 kelas ya, ini 3 kelas. Ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada kelas mobil, ada kelas mobil sport, ada mobil truk. 3 kelas ya, kita punya 3 kelas. Kemudian propertinya ada warna, jenis, tipe, banyak ban, tipe bolam lampu. Mobil sport juga sama propertinya ya. Mobil truk propertinya juga sama. Cuma tambahannya di mobil sport itu ada properti namanya status turbo. Di mobil truk itu ada properti namanya kapasitas bak. Ini tambahan ya, spesifik yang tidak dimiliki oleh kelas mobil. Tetapi properti yang lainnya adalah sama. Artinya misalkan mobil itu ya punya warna cat. Mobil sport juga punya warna cat. Mobil truk juga punya warna cat. Ya. Kemudian metode yang ada di dalam kelas mobil itu adalah tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela misalnya. Ini juga berlaku di kelas mobil sport dan juga berlaku di kelas mobil truk. Yang membedakan apa? Ada tambahan metode satu lagi yaitu namanya hidupkan turbo di kelas mobil sport. Ya. Kemudian di kelas mobil truk ada tambahan metode yaitu tambah muatan. Nah, dengan adanya analogi seperti ini, 3 kelas yang ini, ya, tadi juga kenapa perlu inheritance, sehingga ketika kita ubah, ya, ketika kita ubah, nanti bentuk analoginya hanya seperti ini. Ya. Kelas mobil, ya, dia mewarisi, ya, yaitu kelas mobil sport dan kelas mobil truk, ya. Propertinya yang ada di kelas mobil sport sama mobil truk itu adalah sama yang ada di dalam kelas mobil atau mewarisi. Ini mewarisi ya. Mewarisi. Kita menggunakan extend ya di dalam di dalam codingnya nanti kita menggunakan extend. Jadi kelas mobil sport extend kelas mobil. Kelas mobil truk extend kelas mobil. Jadi ini mengambil properti yang ada di kelas mobil, ini juga sama atau mewarisi ya. Ini juga metodenya juga sama. Tambahannya apa? Tambahannya di kelas mobil sport itu hanya status turbo. Ya, metodenya apa? Metodenya adalah hidupkan turbo. Selain ini, propertinya adalah dan metodenya adalah sama seperti yang ada pada kelas mobil. Begitu juga dengan kelas mobil truk, ini juga sama. Properti dan metodenya adalah sama seperti yang ada di kelas mobil, tetapi tambahannya kapasitas bak, ya, tambah muatan. Ini adalah yang saya maksud dari yang kedua. Artinya apa? Kelas anak, ya. Ini yang dimaksud kelas anak, ini kelas orang tua, ini kelas anak. Kelas anak dapat memiliki properti metode lain selain yang dipunyai kelas orang tua. Ini metode atau properti lain selain yang dimiliki oleh kelas orang tua. Ya, itu analoginya. Yang mudah-mudahan sampai sini saudara bisa memahaminya. Nah, di dalam konsep inheritance itu nanti ada istilah yang namanya subclass. Dan ada lagi istilah yang namanya superclass. Subclass ini digunakan untuk menunjukkan kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Kemudian superclass ini digunakan untuk menunjukkan kelas induk secara hierarki dari subclass anak. Jadi kelas induk itu ada di atas, kemudian kelas subclassnya itu ada di bawah atau kelas anaknya. Ya. Jadi istilahnya superclass dan subclass. Kita lihat berikutnya. Ya, nanti kita lihat, kita analogikan lagi contoh selain dari kelas mobil. Berikutnya ada namanya extend. Ya, ini tadi juga ada ya. Extend ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain. Nah, ini extend. Itu di coding ada ya, extend. Extend itu menunjukkan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain. Misalnya, kelas A extend B. Berarti apa? Kelas A adalah turunan dari kelas B. A merupakan subkelas, ya, kelas anak, sedangkan B adalah superkelas atau kelas orang tua. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya super. Super ini digunakan untuk memanggil konstruktor, ya, dari superclass atau memanggil variabel yang mengacu pada superclass. Ya. Misal super X, Y, Z. Berarti atribut X,
Z, dan Z diambil dari atribut kelas induk. Ya, nanti akan kita lihat di contoh codingnya ya. Nah, ini adalah hierarki kelas dosen, ini contohnya. Ya, hierarki kelas dosen. Kelas dosen ini disebut sebagai superkelas ya. Kemudian ada kelas rektor, kelas dekan, sama kelas kaleb. Ini disebut sebagai subkelas. Ini kelas superkelas, ini adalah subkelas. Nah, kenapa gambar ini ya, analogi yang lain selain dari kelas mobil? Kenapa rektor, dekan, kaleb ini adalah kelas turunan dari kelas dosen? Nah, sekarang kita bahas bahwa seorang rektor itu adalah juga seorang dosen. Artinya apa? Seorang rektor itu juga memiliki nick, memiliki nama, dia dari jurusan apa. Ya. Seorang dekan itu juga adalah seorang dosen. Dia juga memiliki nick, memiliki nama, dia dari jurusan apa. Seorang kepala lab itu juga merupakan seorang dosen, sehingga kelas dosen ini menurunkan ya kelas rektor, kelas dekan, dan kelas kaleb. Nah, properti yang ada di kelas dosen ini ya itu juga nanti akan menurun ke kelas rektor, kelas dekan, dan kelas kaleb. Rektor namanya siapa? Rektor nicknya berapa? Jurusannya apa? Atau dari fakultas apa? Ya. Kemudian yang membedakan apa antara rektor, dekan, dan kaleb? Kalau rektor itu kapan dia mulai dilantik misalnya. Kemudian dia jabatan rektor yang keberapa. Ya. Ini metodenya view, menampilkan kelas dosen. Ya, ini tambahnya adalah view rektor, menampilkan dari kelas rektor. Kalau dekan, ya dekan ini dia fakultas apa. Ya, kemudian dia menampilkan view dekan. Kaleb ini laboratorium atau view kaleb. Nah, kelas induk, kelas dosen ini memiliki atribut ya, tadi saya jelaskan ada NIM, ada nama, nick ya, dan jurusan. Nah, metode yang dimiliki view ya, kelas turunannya, ini penjelasannya. Nah, ini saya jelaskan di dalam slide ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan, kelas induknya adalah kelas dosen, dia memiliki nama, nick, dan jurusan ya, metodenya adalah ini, kelas turunannya ada 3 kelas ya. Ada rektor, kemudian kelas dekan, ada kelas kepala lab. Ini seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk implementasi di dalam program, kurang lebihnya seperti ini. Jadi, kita membuat kelas namanya kelas dosen. Ya. Ini ada nama, nick, dan jurusan ya. Ini tipe datanya adalah string. Ya. Tipenya dikunci, diprotect ya. Kemudian, ini membuat konstruktor pada kelas dosen, ya, dosen string nama X, string nick X ya, string jur X ya. Kemudian ini diidentifikasi ya, ini nama adalah nama X dan seterusnya. Dia menampilkan nama, nick, dan jurusan. Nah, ini untuk kelas kelas induk ya atau kelas orang tua misalnya. Nah, kemudian turunannya di sini ada kelas namanya rektor ya. Kelas rektor ini extend dosen. Ya, dia menginduk atau dia turunan dari kelas yang namanya kelas dosen. Ya. Ini nanti mungkin saya jelaskan secara lebih detail di praktikum ya. Praktikum nanti kita akan coba implementasikan program dari kelas inheritance. Nah, ini juga sama, kelas dekan itu turunan dari kelas dosen. Extend tadi sudah saya bahas. Ya. Ini datanya. Ya. Kemudian berikutnya kelas kaleb ya, itu juga kelas turunan dari kelas dosen. Nah, berikutnya kelas utamanya ya ini ya. Ini kelas utamanya. Ya. Nanti dia menampilkan view ini diambil dari kelas dosen, view rektor ini dari kelas rektor. Ini view dari kelas dosen, view dekan ini dari kelas dekan. Ya, view ini dari kelas dosen, view kaleb ini dari kelas kaleb. Ini pemanggilan metode di setiap subkelas. Nah, ini pemanggilan dari konstruktornya. Ya, nanti mungkin lebih detail di praktikum ya, praktikum dari pemrograman berorientasi objek. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang konsep dari inheritance atau pewarisan pada pemrograman berorientasi objek. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas tentang konsep dari overriding dan overloading.
metode pada kelas turunan. Jadi kelas turunan ini atau inheritance ini itu nanti ada namanya overriding dan overloading. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau pertanyaan nanti bisa disampaikan di e-learning atau di grup WA ataupun di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.